Tuhan atau kita? Ya kita lah. Tuhan ngikutin. Kita kerjain nih. Pak Edi dia di planning sama Tuhan menjadi businessman high. Tuhan planning masa depan dengan ini. Tapi kalau Pak Edi diam terus di rumah, Tuhan yang ngerjain? Hah? Gak. Masa Tuhan disuruh jualan? Suruh keliling, nawarin HD? Gak mungkin. Tapi Pak Edi dan Ibu Indah yang giat bekerja di ladang marketplace selain untuk dapat uang, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu goalnya yang paling penting. Nah, pada waktu saya berdoa tentang marketplace, akhirnya saya ambil dan saya ikuti seminar di Pastor Kogi. Dia katakan bahwa di marketplace orang-orang membawa bisnisnya ke dalam mimbar. Artinya saudaraku, bahwa di bisnis itu yang membiayai pelayanan mimbarnya. Mimbarnya, saya mau tanya, Pak ini digaji nggak sama gereja Gerakan Pentakosta? Ya. Yang paling malah ngeluarin duit ya? Iya. Nah itulah pelayanan. Bedanya bisnis dengan pelayanan. Kalau bisnis ada untung, betul nggak? Harus ada untung. Tapi kalau pelayanan jangan pernah cari untung, karena di pelayanan nggak ada untung, rugi terus karena ngasih terus, nabur terus. Itu di dalam pelayanan. Dan saudara, kalau saudara sudah terjun ke pelayanan, jangan pernah ngitung untung. Tapi kalau bisnis itu harus hitung untung. Nah, itu bedanya. Bisnis mengeluarkan, ya, sedikit-dikitnya memperoleh. Iya. Kalau pelayanan mempengeluarkan sebanyak-banyaknya, kita tidak akan pernah ke orang yang semakin menyebarkan hartanya. Alkitab berkata apa? Hartanya bertambah banyak. Tapi kalau di bisnis semakin ngeluarin hartanya, maka habislah, bangkrut. Ya. Tapi perhitungan matematika itu kan beda. 1 tambah 1 menurut matematika berapa? Tapi menurut Tuhan 1 tambah 1 sama dengan berapa? Unlimited edition. Tak terbatas. Ya, tak terbatas. 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? 12 keranjang. Coba, menurut ilmu matematika 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? 0, dan koma. Baik, 0, tapi itulah bedanya matematikanya. Makanya Tuhan Yesus itu matematikanya itu dapat D, nggak lulus. Karena nggak pernah tepat dengan matematika yang lain, yang ilmu dunia ajarkan. Dapat D, nggak lulus dia. Masa 5 ditambah 2 bagi 5.000 sama dengan 12 bakul? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Oh, tapi olahraganya dapat A+. Disuruh renang, malah dia jalan di atas air. Wah, kimianya A+. Luar biasa. Dia bisa mengubah apa? Air jadi anggur. A+. Ada nggak guru kimia di sini? Ada yang bisa mengubah air jadi anggur? Nggak ada. Tapi Yesus bisa. Artinya apapun Yesus bisa lakukan. Amen. Terlalu kecil buat Tuhan untuk melakukan segala-galanya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dia selalu sanggup, nggak pernah nggak sanggup, pasti sanggup. Apalagi untuk menaklukkan kuasa-kuasa yang selalu menghalangi penginjilan. Kenapa saudaraku? Penginjilan memang pasti ada penghalang. Tuhan sama iblis pasti bertentangan. Yang paling tidak suka oleh iblis adalah 1, penginjilan. 2 adalah penyembahan. Nah itu yang paling iblis tidak suka. Makanya gereja yang ada penginjilan, pasti gereja itu akan hidup. Gereja yang ada penyembahan, pasti gereja itu akan hidup. Kenapa? Ibaratnya penginjilan itu adalah tulang punggung di dalam tubuh kita. Jadi kalau gereja tidak menginjil, maka gereja itu akan rapuh, osteoporosis, atau lama-lama stroke, ya, COVID, lama-lama habis jemaatnya karena nggak menginjil, ya. Terus nggak ada prayer, nggak ada doa. Ingat ya, penginjilan dan doa itu harus jalan sama-sama. Saya dijadikan doa sekota, berdoa, memerangi kuasa-kuasa kegelapan, menduduki kota, memberkati kota. Itu angkatan udara. Doa itu serangan angkatan udara. Dan angkatan darat
syaratnya apa? Penginjilan angkatan daratnya. Terus ada yang satu lagi kata society, angkatan dananya siapa? Angkatan laut katanya. Ya kan ada pengusaha yang nggak mau menginjilkan, nih support dananya. Betul nggak? Ada raja, ada prajurit yang tempur di lapangan, dan ada imam yang berdoa untuk menyerang udara itu. Logistiknya siapa? Angkatan laut. Nah, lengkaplah saudaraku. Makanya di dalam pekerjaan Tuhan ada angkatan udara, ada angkatan darat, dan angkatan laut, ya kan? Yang selalu supply angkatan laut. Nah, kalau itu lengkap semua, tapi saya percaya pekerjaan Tuhan itu pasti Tuhan sangat bertanggung jawab, dan Dia tidak akan biarkan pekerjaan Tuhan. Dan pasti karena Tuhan ketika menyuruh kita, pasti Tuhan akan sediakan semuanya, Tuhan perlengkapi semuanya. Yang penting kita mau atau tidak. Nah itu, ketika Tuhan suruh, tuh kita mau atau tidak. Buat saya enak banget tinggal di Sukabumi kan. Ngapain kita keliling-keliling buang uang, ya kan? Terus di Sukabumi enak. Kita tiap hari olahraga, main tenis, hiking, ya kan? Ini keliling-keliling, udah bawa koper gede, ya kan? Kenapa? Aku hanya mau taat saja sama papi saya. Papi saya itu Yesus. Ya, Dia selalu peduli sama saya. Orang lain gak peduli, tapi Tuhan selalu peduli. Yesusku selalu peduli. Jadi saya gak pernah khawatir dengan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Haleluya. Oke, kita baca dari ayat 16 ya. Kita baca secara bergantian. Ayat 16 dulu, saudara, ayat 17 sampai ayat 20 secara bergantian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada. Jadi anak Tuhan itu tidak akan pernah mengalami musim paceklik, selalu panen. Amin. Yes, itu anak Tuhan yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh berbahagialah orang bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan, tapi melakukan. Kalau kita hanya membaca, firman Tuhan itu hanya sebagai logos. Tapi firman Tuhan itu harus menjadi rema. Ya, logos, ini logos. Ya, ini logos. Alkitab firman Allah itu logos. Firman itu bicara sama kita, itu logos. Kalau logos itu gak hidup, maka firman Tuhan itu hanya sekedar logos. Hanya Tuhan yang berbicara. Tetapi logos itu harus hidup di dalam hidup kita. Agar apa? Menjadi rema. Nah, logos dan rema. Tuhan berbicara, firman itu menjadi rema. Karena firman itu hidup. Ada lagu yang mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Logosnya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, power di surga dan di bumi." Jadi Tuhan Yesus pada waktu mau naik ke surga, Dia ngumpulin murid-muridnya. Alkitab dikatakan berkata ke-11 muridnya, karena udah kurang satu, gagal satu, yaitu Yudas. Ke-11 muridnya berkumpul ketika Yesus mau naik ke surga. Dan di ayat 17, ketika melihat Dia, mereka itu masih ada yang ragu-ragu tentang penampakan Yesus
kepada murid-muridnya. Dan pada waktu Yesus mau naik ke surga, masih ada titip pesan, yaitu the Great Commission, amanat agung, yaitu perintah dari Sang Maha Agung ini. Perintahnya apa? Dia bilang bahwa kepadamu telah diberikan kuasa, power. Di mana? Di surga, di mana lagi? Dan di bumi. Jadi kuasa Yesus itu bukan hanya di surga, tetapi juga di bumi dia berkuasa. Sehingga saya tadi katakan, tidak ada roh yang paling kuat di muka bumi ini selain roh Kristus yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Kuasanya sudah dipegang sama dia. Kunci kerajaan surga dipegang dan bumi pun dipegang. Maka dari itu ketika Yesus mengajarkan kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Nah, saya mau tanya, yang menciptakan suasana di bumi seperti di surga, Tuhan atau kita? Kita. Kalau Tuhan, ngapain Tuhan perlu saudara? Nah, Tuhan turut bekerja. Alkitab berkata, Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Yang menjadi pertanyaannya, saudara mengasihi dia? Betul? Serius? Nah, saudara masih musuhan dengan temanmu enggak? Dengan suamimu? Dengan istrimu? Dengan teman gerejamu? Tim pelayananmu? Rekan bisnismu? Ada yang punya kebencian di sini? Ada enggak? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Oke, ya. Saudara bilang, aku mengasihi dia. I love you, Lord. Seperti lagu tadi kan, I love you, Lord. For your mercy never fails me. Ya, aku cinta padamu Tuhan. Aku jatuh cinta padamu Tuhan. Saudara boleh berkata itu. Saudara boleh nyanyi aku mengasihi Engkau Yesus, sambil angkat tangan, sambil nangis, sambil berasa roh. Tapi dari surga bilang bohong. Kenapa sih bilang bohong? Saudara, ketika saudara berkata cinta Tuhan, tapi saudara masih punya musuh dengan teman, saudara-saudara, dengan tim pelayananmu, dengan tim gerejamu, siapapun itu menjadi musuh kamu. Yang kelihatan saja saudara tidak cinta, apalagi yang tidak kelihatan. Bukti bahwa kita cinta Tuhan itu dibuktikan dengan cinta kita kepada sesama kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti. Nah, saya mau tanya, nah mana yang lebih tinggi? Hukum pertama atau hukum kedua? Mana yang lebih tinggi? Hukum pertama atau hukum kedua? Dua-duanya sah. Makanya the cross, salib Kristus, itu bukti nyata kasih Tuhan. Salib ke atas, tanda salibnya ke atas, hubungan vertikal dengan yang ke samping, horizontal, hubungan dengan. Jadi bukti nyata kita mencintai Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, pasti dibuktikan hubungan dengan sesama kita. Jadi kalau saudara masih punya musuh, teman-temanmu sakit hati, samperin, minta maaf, pengampunan, dan rekonsiliasi. Kalau saudara tidak mengampuni, Bapakmu di surga juga gak akan mengampuni kamu. Bagaimana kamu mau dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik jikalau dirimu juga belum berdamai dengan dirimu sendiri, dengan Allah, dan dengan sesamamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Kenapa Tuhan nyuruh pergi? Go! Pergilah. Nah, banyak gereja Tuhan yang sudah keasikan dengan tempat yang bagus, akhirnya malas pergi, ya kan? Malas pergi, malas nginjil, malas memberitakan kabar baik. Makanya saudaraku, banyak sekarang berdiri gereja di mana-mana, bahkan di mall-mall. Tapi anggotanya perpindahan dari gereja A, nanti buka gereja yang baru lebih bagus lagi, kesedot lagi, ya kan? Pindah lagi.